Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Ini episode kedua, kita masih daring. Sengaja sebetulnya daring karena memang guestnya biar tidak terbatas gitu, harus ketemu langsung, jadi bisa secara virtual gitu. Kemarin uji coba di episode pertama, alhamdulillah aman gitu. Jadi sekarang juga masih tetap virtual. Nah, kali ini ada tamu yang saya rasa spesial ya. kakak senior saya gitu waktu kuliah di kampus. Selamat malam Pak Reki. Aduh, sehat-sehat ya Pak Reki. Selamat malam Pak Guru Lutfi. Waduh. Mantap. Iya, gimana kesibukan Pak Reki ini sejauh ini? Bukan ya, saya sibuk menganggur lah Pak. Sibuk menganggur. Ya beginilah, santai-santai. Kemarin tuh uji coba pertama, ceritanya karena ngobrol sama Abdul, mungkin karena jarang-jarang juga, sekarang kan udah mulai offline, jarang-jarang juga nge-zoom. Rasanya pertanyaan tuh nggak beres-beres, jadi kita langsung to the point aja kali ya ini ya. Soalnya ngobrol basa-basi mah suka rada panjang gitu. Ngobrol wias dicampur ku bahasa Sunda ge tenanawan Pak Reki, gas aja, se-enjoy-nya aja. Nah, saya pengen tahu dulu nih background Pak Reki ini sebetulnya awal mula start untuk atau awal mula bersinggungan dengan seni itu kapan? Bersinggungan dengan seni kapan ya? Kalau mulai main musik SD kayaknya kelas 4, kelas 5 gitu ya. Belajar gitar, ya musik standar lah, ukulele pada saat itu ya. Terus ya SD, SMP, SMA ngeband. Terus saya juga belajar musik di marching band dulu di SMA di Cikarang, di Bekasi. Ya, belajar trombon pada saat itu. Terus nyoba masuk UPI, alhamdulillah masuk pendidikan seni musik. Ya sampai sekarang, alhamdulillah lah ngajar dan kadang-kadang main musik. Nah, di momen apa ketika di titik mana ketika Areke ini udah sadar bahwa udahlah kayaknya saya mau kuliah musik gitu? Apakah pas SMA atau pas SMP gitu? Wah, ini pertanyaannya keren banget ya. Mungkin setiap orang yang ngambil fokus atau mayor tertentu sepertinya sih SMP ya. Kayaknya sih SMP. Mulai merasa ada minat, ada bakat, ya ada potensi di situ di musik gitu ya. Kali ini SMP sih kayaknya, SMP. Terus ya mulai seneng ngeband gitu. Ya lanjut sampai masuk UPI sih. Kayaknya SMP sih, kelas 7 atau kelas 8 gitu ya. SMP tapi belum menemukan instrumen, maksudnya trombon, maksudnya masih umum secara main musik, main gitar, ngeband masih gitu ya? Ngeband. Kadang main gitar, kadang main setrum. Nah, berarti bersinggungan dengan seni sudah cukup lama Pak Reki. Nah, gimana sih? Ada nggak culture yang harus diadaptasi ketika Areki ini mengenal seni zaman SMP, SMA, mungkin ngeband atau mungkin baru mulai masuk marching, kemudian tiba-tiba masuk ke seni musik UPI yang menurut saya secara culture juga udah sedikit berbeda. Gimana adjustmentnya gitu? Atau tiba-tiba langsung ya udah saya ngeblend gitu, atau saya mungkin ada tips trik lah gitu. Utamanya karena ini channel kan buat siswa kebanyakan gitu yang ditonton. Apa ya? Ini pertanyaannya susah banget ya. Lumayan susah. Rada serius ya, Pak. Rada serius ya. Paling apa ya, Pak? Mungkin kebetulan gitu. Selama ya memusikan lah ya, kecil-kecilan memusikan. Kebetulan ketemunya teman-teman atau orang atau lingkungan yang memang satu frekuensi kan. Satu hobi gitu atau satu rasa lah gitu ya. Karena kan kalau dunia musik kan luas ya. Kebetulan pas SMP ngeband sama teman-teman yang emang sevisi lah gitu ya, satu selera. Di SMA kebetulan di marching juga nyaman. Kemudian di UPI juga betul, nggak langsung pas masuk UPI tiba-tiba nyaman ya. Ada di UPI ya, di Bandung umumnya atau di UPI itu ada beberapa memang segmen atau komunitas kecil gitu yang memang kita bisa masuk di sana. Ada juga yang mungkin kurang cocok atau apa gitu, itu masalah selera ya tadi. Jadi memang kebetulan
apa? Bisa kebetulan bisa milih sih itu sebetulnya. Ya, Jadi ya. kita kan sama siapa gitu memusikan. Karena kan sulit ya kalau misalnya culture di Indonesia gitu, budaya di Indonesia, main musik sendiri itu kayaknya di kita masih agak susah Pak ya. Iya, benar-benar. Jadi solis gitu, fokus sendiri nggak main ensemble sepertinya agak susah. Jadi pada saat itu kebetulan dan saya milih juga gitu, oh ini yang satu frekuensi, yang ini mungkin sedikit beda frekuensi dalam musik ya, dalam bermusik. Berarti dia memang cari yang tepat. Dari awal juga memang harus ikut melihat sekitar, terus ikut merespon apa yang terjadi di sekitar gitu ya, terus ikut memilih juga gitu ya. Oke, setelah berarti kita skip mungkin dari SD, SMP, SMA sampai Araki mungkin sudah kuliah. Nah, ketika kuliah musik hingga pada akhirnya dan mungkin sampai sekarang gitu, yang saya tahu kan Araki itu aktif juga di kegiatan di kampus. Yang saya tahu dari awal dulu nih, Big Band, nih LB. Nah, itu gimana sih Araki, cara bekerjanya LB Big Band itu seperti apa gitu? Dan gimana ketika Araki itu sudah mulai, ini kayaknya menarik nih gitu. Kan tadi kan deciding gitu kan, memutuskan, oh saya milih ini, saya milih ini. Wah ini kayaknya LB Big Band ini menarik. Dan kenapa menarik gitu? Oke, sebetulnya sih, ya betul sih. Pertama masuk UPI itu karena memang kan dulu pas SMA belajar alat musik tiup ya, trombon dulu. Jadi pada saat saya baru, kebetulan si LB tuh mau konser ceritanya. Terus butuh kurang pemain trombon. Pada saat itu trombon kan ada 4 orang ya main trombon. Trombon 1, 2, 3 sama trombon 4, bass trombon. Nah kebetulan di posisi trombon 3 atau yang mengambil suara trombon 3 itu kosong Pak. Jadi ya mereka ya semacam ya membuat rekrutmen lah, tapi nggak yang terbuka banget itu dicari siapa yang bisa main. Nah kebetulan ya saya akhirnya bantuin di LB Big Band itu di semester 1 itu ya, 2011. Jadi mulai dari situ memang karena passionnya juga tiup ya, main trombon gitu, terus ada potensi, ada kesempatan untuk gabung dengan LB Big Band. Ya akhirnya ya asik juga lah, seru. Jadi memang kebetulan passionnya juga pemain tiup kan, kalau pemain tiup biasanya brass ya atau saxophone gitu. Itu banyaknya kan di Big Band ya, kalau di UPI di LB Big Band. Sebetulnya di orkestra juga main ya, orkestra Bumi Siliwangi. Cuma kayaknya tiup itu bagian yang kecil banget di orkes. Justru kalau bagian besarnya untuk tiup ya di LB Big Band. Kurang lebih gitu sih. Ya, berarti ketika Arek itu pertama kali masuk ke kampus dan ikut membantu di posisi trombon 3, itu kan otomatis literasi musik, maksudnya dalam membaca notasi itu gimana awal mula? Yang saya tahu gitu, termasuk saya gitu, karena kan zaman dulu nampaknya sangat jarang sekali gitu kan mahasiswa yang bisa membaca gitu, ditambah sumber informasi masih terbatas. Nah zaman dulu gimana itu? Ya memang rada kaget juga ya. Saya masuk itu mungkin hamin 2 bulan konser gitu, dimana mereka sebetulnya udah hampir setahun latihannya tuh kan. Saya masuk, wah kaget lah, namanya kita. Memang dulu pas SMA di marching band belajar notasi balok. Cuma unik nih Pak Lutfi, teman-teman. Kalau di marching band itu, kalau Pak Lutfi mungkin Pak Lutfi pernah dengar. Jadi mereka jarang pakai notasi balok ya di marching band atau drum band gitu di Indonesia. Mereka seringnya pakai notasi angka. Itu nggak masalah sih, notasi angkanya nggak masalah. Masalahnya adalah nada. Kalau misalnya di piano itu bass ya, bass piano gitu, bass. Atau kita suka pakai bass itu diganti dengan nada do. Nah, nada do itu menjadi nada mutlak di semua kunci. Jadi misalnya kalau main di bass mayor, berarti kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau misalnya let's say main di F mayor, maka F-nya kan harusnya jadi do. Enggak, justru dia nggak berubah. Maka do, nada pertamanya itu bukan do tapi sol. Saya juga pernah bersinggungan juga dengan kawan-kawan yang juga marching band. Mereka juga sama pada ngotret gitu. Nah,
Ya. kenapa sampai sekarang metode itu masih dipakai, A? Maksudnya di marching band, apakah itu metode yang cepat dalam katakanlah sight reading gitu? Apa alasan Iya, tertentu gitu? kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, pendekatannya itu dia kan melodis. Jadi pendekatannya bukan nada mutlak, tapi dia gunakan sistem gunakan sistem solmisasi itu untuk agar bisa dinyanyikan kan. Misalnya lagu Paman Datang, do re mi fa re do mi fa sol fa mi fa la sol dan seterusnya. Setahu saya memang pendekatan sistem solmisasi adalah untuk bisa dinyanyikan. Jadi kita bisa membayangkan adanya, kemudian ketika dimainkan di alat itu ya kemungkinan berhasilnya lebih besar gitu. Untuk pitch-nya tepat itu lebih besar karena kita bisa membayangkan nadanya dulu baru kita bisa mainkan. Nah, masalahnya adalah dengan sistem yang tadi do mutlak itu, jadi mau main di kunci F, tonalitas F atau A atau apapun, itu nadanya akan begitu terus, nanti banyak nada miringnya. Karena akhirnya saya sadarnya belakangan ini ya, beberapa tahun terakhir, sistem itu akan membuat kalau misalnya ada istilahnya naik kunci itu apa? Modulasi ya. Jadi kalau ada modulasi, kita nggak usah ganti lagi si notnya. Kalau misalnya harusnya kan normalnya ketika main di bass, do re mi fa sol la si do, main di F, do re mi fa sol la si do, gitu kan? Iya. Karena banyak modulasi, kita akan mungkin fokusnya atau imajinasi nadanya akan berkurang. Kalau pindah nada, pindah tonal, nadanya ganti, pindah tonal, nadanya ganti, do re mi fa sol la si do terus. Tapi kalau misalnya si not miring-miring itu sol la si do re mi fi sol, mau di tonal apapun, ketika pindah nada tadi ya, pindah kunci modulasi, dia akan cepet gitu. Sama aja seperti kita baca C, D, F atau cis, bis, dan seterusnya gitu. Nah tapi sadar itu belakangan ini. Mungkin untuk pembelajaran terasa mungkin lebih cepat ya, gitu penerapannya lebih cepat ya ketimbang. Ya sih, relatif sih Pak sebetulnya. Sebetulnya kalau untuk dinyanyikan, untuk pembelajaran yang tadi ya, basic untuk menghafal, sistem di UPI itu udah yang paling bagus. Jadi main di kunci apapun ya tetap do re mi fa sol la si do Pak ya. Iya. Jadi ya solmisasinya menyesuaikan dengan tonal yang digunakan kan. Sebetulnya itu menurut saya sih untuk melatih dasar sih itu paling betul. Cuma untuk praktisi di lapangan seperti sekarang nih, saya sering bantuin ada salah satu band di Bandung namanya KSP, Kelompok Suara Parahyangan. Dulunya alumni Unpar ya, Universitas Parahyangan yang di Jepang. Nah, band KSP ini masih menerapkan sistem yang tadi. Solmisasi do re mi fa sol la si do, tapi mau main di apapun dia tetap do re mi fa sol la si do ini dipakai. Jadi ya yang tadi ya, kalau main di F sol la si do re mi fi sol. Kalau main di cis berarti di ri fa fi sol. Itu nadanya mirip gitu. Saya tanya dan saya ya ngulik, maksudnya ini apa sih gitu, kenapa sih kayak gini ya. Mereka rata-rata jawabnya gampang, karena dulu kebiasaan kita kayak gini, dan sekarang banyak lagu-lagu kalau misalnya modulasi setengah, naik kunci setengah, naik lagi kunci setengah, naik lagi 3 misalnya, kita nggak usah mikirin do-nya yang berpindah-pindah, notnya mah tetap itu aja. Yang penting capaian notnya tetap sama gitu ya, not yang dimainkan sama gitu. Iya, notnya tetap sama. Oke, kemudian kita sekarang fokusnya ke big band-nya berarti. Nah, yang saya tahu juga kan Arki udah ya aktif lah di nggak beberapa big band mungkin ya, aktif juga tadi di KSP juga di band. Nah, kalau misalkan proses kreatif dalam mengaransemen big band tuh kayak gimana, A? Wah, itu pertanyaannya sulit sekali Pak. Mungkin Bapak yang bisa lebih. Nggak sesederhana gimana proses kreatifnya. Seandainya Arki ini mau mengaransemen, pembagian suaranya kah gitu, apakah polanya tetap acuannya SATB gitu dan lain-lain gitu, apakah gimana? Kalau kita lihat sejarahnya ya, sebetulnya kan musik big band ini kan di bawah naungan musik jazz ya, atau format musik big band itu kan rata-rata
genrenya jazz, genre jazz. Dimana kalau mungkin Pak Lutfi juga lebih tahu gitu. Tahu saya secara sejarahnya memang ya dia itu bentuk apa ya? Bentuk perlawanan kali ya. Literally perlawanan orang-orang kulit hitam gitu. Orang-orang kulit hitam terhadap apa namanya perbudakan gitu ya di Amerika. Nah, secara musikalnya juga dia perbudakan kulit hitam oleh kulit putih, yang mana mereka keturunan Eropa Utara gitu, kalau nggak salah. Kemudian di luar itu, artinya di dalam musiknya juga mereka berusaha menabrak pakem-pakem yang diterapkan di musik klasik ya, barok, romantik dan sebagainya gitu. Jadi secara yang tadi, kalau misalnya di sistem choral tidak ada paralel gitu ya, di sana banyak paralel Queen, paralel Quart gitu, itu banyak sekali. Cuma memang karena perbendaharaan chordnya lebih luas, jadi ketika not-not yang paralel atau let's say menabrak pakem klasik itu nggak masalah karena opsi chordnya, opsi harmoninya lebih banyak. Basicnya kan itu sebetulnya. Jadi pembagian suara dan lain-lain itu bisa lebih luas sebetulnya. Karena tadi di bawah musik jazz itu. Sekarang kalau misalnya proses kreatifnya seperti apa? Basically sama aja sih seperti mengaransemen pada umumnya mereka. Kita pelajari misalnya kita buatnya apa nih, aransemen atau komposisi baru dan lain-lain gitu ya. Kalau aransemen misalnya lagunya udah ada ya Pak ya? Iya. Lagunya udah ada ya, kita cari dulu harmoninya, akornya. Mau akor apa aja, sudah tahu akornya apa aja, kemudian dituangkan ke format musik big band gitu ya. Berarti yang dilihat kan alat musiknya, berarti tiupnya ada woodwind, ada brass, kemudian ada combo, mulailah dibagi voicing per alatnya kira-kira gitu. Yang PR-nya sebetulnya selain memang pengetahuan harmoni, yang tadi itu pengetahuan chord gitu ya dan lain-lain, juga apa kalau menurut saya instrumentasi Pak. Jadi seberapa jauh ya, seberapa banyak kita tahu tentang instrumen ini, kesulitannya apa, keunikannya apa, karakteristiknya seperti apa, range-nya seberapa jauh, warna suaranya seperti apa, itu sih penting banget sih. Ya tapi kalau misalkan dilihat big band kan, apalagi dengan woodwind dan brass yang mungkin karakteristiknya banyak, atau kalau menurut Iwan Gunawan tuh watak instrumen beda-beda gitu kan. Nah, fungsi pengaransemenan ini, katakanlah kita mau membuat satu melodi, atau tadi kemarin Paman datang, do re mi fa re do. Nah, itu dibikin format big band. Apakah ada pakem tertentu di mana trompet nih yang ngambil melodi, kemudian trombon yang chord, atau woodwind yang mungkin ornamen jadi extension chord, atau jadi apa, gimana itu Pak Reki? Sederhananya lah gitu. Tergantung dari apa ya tadi ya, setiap instrumen punya watak tadi yang Iwan Gunawan bilang. Tergantung di bagian itu kan, lagu tuh kalau aransemen cukup panjang apa ya? Bisa ada intro, terus ada song, terus misalnya ada interlude, terus ada song lagi dan lain-lain. Tergantung di bagian itu kita mau membuat suasananya seperti apa. Kalau misalnya ya gampangnya aja, untuk suasana kalau di big band gitu ya, suasana yang musiknya agak lembut, soft, mengalir gitu ya, yaitu biasanya saksofon dengan voicing harmoninya, akornya yang macam-macam, itu asik tuh saksofon. Trombon bisa ngambil mirip dengan saksofon, tapi dia untuk register nada-nada rendah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita butuh suara yang tegas di bagian forte, pasti kalau trompet main itu bagian situ akan tegas, kemudian akan forte. Makanya kalau kan suka ada equipment tambahan ya, ada mute atau apa. Karena yang biasanya keras trompet dia pakai mute biar lebih lembut dan soft. Dan kita mau membuat bagian itu suasananya seperti apa gitu. Nah, mungkin sebenarnya saya banyak banget pertanyaan di kepala, tapi kayaknya rasanya susah untuk dijelaskan dan panjang banget kayaknya. Kita diskusi aja. Kayaknya kita lanjut. Nah, terus
selain itu yang saya juga tahu, Areki juga aktif di kegiatan keroncong. Nah, di UKM Lapis Legit gitu, keroncong ini. Nah, terus uniknya Areki ini main gitar. Saya kira ternyata awalnya wah kan pernah sekali dua kali main trombon gitu kan sama De Omar Bakri gitu ya, orkes keroncong De Omar Bakri. Nah, tapi ternyata Areki juga main gitar. Nah, ada fenomena yang menarikkah di gitar keroncong dan kenapa tiba-tiba Areki ini main gitar gitu? Iya, lumayan panjang sih, tapi kurang lebih karena instrumen pertama saya ukulele. Ini ke keroncong dulu ya. Kenapa saya suka keroncong? Dulu belajar ukulele sama sepupu ya, anaknya Ua, anaknya Ua. Dia ngajarin ukulele yang mana lucunya atau secara tidak sengaja itu diajarkan pola ukulele gaya keroncong, Pak. Padahal pada saat itu kita nggak ada yang tahu itu musik keroncong itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Keluarga nggak ada yang main musik secara apa ya, fokus gitu ya. Cuma ya warung kopi lah, pos ronda gitu. Belajar ukulele, pola keroncong yang pada saat itu belum tahu keroncong. Tiba-tiba pas masuk UPI, lihat pemain ukulele kan di keroncong itu ada ukulele. Ya, ini sama kayak pola saya dulu pada saat belajar ukulele, pola keroncong itu. Akhirnya ya mungkin ada yang tadi ya, cosmic coincidence ya. Kebetulan semesta gitu. Akhirnya ya mungkin di bawah sadar saya pernah mengenal pola itu, akhirnya suka. Kemudian yang tadi saya bilang, ternyata satu frekuensi nih orang-orang, teman-teman mahasiswa di Lapis Legit ini satu frekuensi. Ya satu selera atau apa gitu ya. Nah, kemudian mulailah bermain keroncong kita di pada saat itu zaman mahasiswa baru 2011. Nah, kebetulan kita ngumpul nih segojot ini orang-orang, itu kita random aja. Si Anu main pada saat itu ya, si Ujung main cak, kemudian si Ojan main cuk, Aldi main cello, si Randy main bass, ada gitar kosong, ya udahlah main gitar. Kemudian ya mulai latihan, tampil pertama, event pertama itu salah ya. Itu di UPI ada namanya kayak Ardan Goes to Campus gitu. Ardan Goes to Campus itu event pertama kami ya di UPI Lapis Legit. Namanya unik, Pak. Jadi Lapis Legit itu kan nama wadahnya gitu ya. Nama unit. Nah, setiap angkatan itu punya sebutannya masing-masing. Nah, si 2011 ini Lapis Legit Wanidadas. Oh, Wanidadas. Lapis Legit Wanidadas. Gila karena teh tengah jual lah Wanidadas. Nggak tahu itu siapa yang namain. Nah, si Wanidadas ini event pertama itu di acara itu Ardan Goes to Campus 2012 awal. Ya mulailah dari situ. Biasanya kan event pertama tuh jadi first impression ya, first impression kita gitu. Jadi kayak ini udah nih main pertama, orang-orangnya main alat ini, kebetulan saya main gitar pada itu. Ya udah, akhirnya mencoba melanjutkan aja, udah main gitar aja. Yang lain teman-teman main ukulele, main cello, main bass dan lain. Akhirnya sampai sekarang. Dan ya karena apa? Ya karena itu tadi main gitar terus dengerin ternyata unik juga, Pak. Nah, saya mau ke situ nih. Pola apa sih menariknya main gitar di keroncong? Seberapa penting sih gitar di keroncong gitu? Kalau ada istilah teorinya namanya kontramelodi. Jadi fungsi gitar itu kontramelodi. Sebetulnya saya pernah debat dengan diskusi dengan almarhum Hesti Muradi. Hesti ya. Dosen Hesti ya. Dia mempermasalahkan istilah kontra melodi. Setahu saya ya kontra melodi artinya misalnya fungsinya kan untuk melayer ya Pak ya. Dia bukan, kalau di keroncong kan ada vokal itu yang menyanyikan lagu keroncong. Kemudian ya saya ngisi di mana bagian simpelnya gitu. Saya ngisi di mana bagian vokal kosong. Itu yang pertama. Yang kedua alat musik harmonis di ukulele di keroncong kan cuma ada ukulele ya, cak, cuk, cello dan cello lah. Cello dibilang harmonis bisa, perkusif juga bisa ya, perkusi juga, ritmis juga bisa.
karena dia polanya seperti perkusi tapi juga ada harmoninya gitu. Tapi yang utamanya kan cak dan cuk. Sedangkan saya kurang tahu istilahnya Pak. Secara frekuensi, secara apa itu tipis banget Pak. Suara cak dan cuk itu tipis banget. Jadi kadang-kadang ini tuh chord apa sih? D mayor atau G mayor atau F mayor dan lain. Nah fungsinya si gitar itu selain yang tadi ngisi kosong. Jadi misalnya lagu Bengawan Solo, Bengawan Solo, misalnya gitu. Yang keduanya fungsinya itu mengikat atau apa namanya? Ya menebalkan harmoni antara cak dan cuk. Nah diikat gitu, ditebelin harmoninya sama gitar. Sejauh ini sih. Nah Pak Esti itu almarhum dulu mendebat itu. Bukan dua itu. Nah sampai saat ini belum tahu. Terus kalau dia almarhum maksud itu Tapi ketika ini mungkin wawasan saya soal keroncong juga tidak terlalu banyak, tapi ini saya akan bertanya secara masyarakat umum aja. Beda nggak sih keroncong yang populer yang kita tahu cakcuk atau mungkin gaya Jawaan, kalau yang dari saya tahu dari Mas Dapik, dengan pola permainan gitar keroncong yang ada di Tugu? Nah itu secara fungsi apakah sama kontra melodi atau ekstensi untuk dua cakcuk itu atau beda fungsinya? Sama. Setahu saya sih sama ya. Yang membedakan memang kalau di Tugu Pak saya ada gitar nih Pak. Nah boleh Pak. Ini pun saya sebetulnya mengalaminya pas dulu main di Tugu gitu. Kebetulan Tugu tuh ada main keroncong Tugu ya. Keroncong Tugu pada saat itu Pak Andre Mihil, teman-teman nanti boleh search orkes keroncong Tugu. Pada saat itu pemain gitarnya lagi ke Israel atau kemana gitu. Pokoknya lagi di luar. Mereka ada event lah, ada main musik beberapa tempat gitu. Di minggu itu ya. Kemudian saya diminta untuk bantuin ya, saya main. Kemudian pada saat main ya, saya mencoba menggunakan pola keroncong pada umumnya gitu. Tiba-tiba ada vokalis pada saat itu, Mami Ace, Sarce, Margaret Mikil bilang, Reki ada satu pola gitar keroncong Tugu yang sangat apa namanya ya, ciri khas gitu, yang jadi ciri khas yang otentik, bunyinya gini. Dan seterusnya gitu. Nah pola itu yang harus kamu mainkan. Dia bilang kenapa Mami Ace harus ada pola itu? Karena dari dulunya kayak gitu. Jadi ada pola melodi itu yang selalu digunakan di setiap permainan keroncong Tugu gitu. Akhirnya saya berarti ada pola itu. Kemudian di luar itu memang kalau di Tugu Pak ya. Sebetulnya di keroncong gaya Jawa juga sama, ada semacam apa ya, grafik seberapa padat notasi yang kita mainin berdasarkan lagunya Pak. Misalnya yang saya tahu itu, misalnya untuk di bagian lagu awal, misalnya kan kalau lagu keroncong itu kan urutannya pasti intro lagu, ada interlude, terus lagu lagi, terus kira-kira selesai lah, kurang lebih garis besarnya gitu. Di bagian awal tuh jangan terlalu padat, jadi kayak ngisinya santai aja, mungkin not berdelapan atau trio besar gitu ya. Nah kemudian baru di tengah sampai akhir, dimana udah mulai naik nih si grafik lagunya, nah si permainan gitarnya mulai dirapetin lagi tuh, mungkin mulai not per 16, mungkin triol kecil dan lain-lain, kira-kira gitu sih. Berarti kalau gitu apakah pola permainan Tugu tadi berfungsi dengan istilah ankle, double, seperti yang sering kita tahu? Apakah penamaannya sama juga gitu di Tugu atau gimana itu? Enggak, kalau di Jawa ya, keroncong Solo gitu, Jakarta itu memang ada ankle double. Ankle double-nya itu di gitar ngaruh banget tuh, ketika pada saat main ankle, main yang ya normal gitu, atau apa istilah gamelannya apa sih Pak? Sawilet. Dua wilet ya. Dua wilet lambat gitu. Ke sawilet lah, ke double-nya kan sawilet. Itu kalau misalnya main ankle, kerapatan notnya masih jarang-jarang.
santai-santai. Nah, nanti pas main double, ketika yang lain mulai padat ritmiknya gitu, si gitar pun ngikutin gitu. Kalau di Jawa, kalau di Tugu sebetulnya kan tidak ada ankle double ya secara umum gitu. Ya itu flat aja dari awal sampai akhir. Cuma memang yang kerasa di Tugu itu dia grafik intensitas bunyinya itu dari awal sampai tengah dia nggak terlalu keras ya. Kalau kita bicara keras lembut, ya mungkin agak lembut. Nah, menyesuaikan pada saat dinamikanya lembut, gitarnya kosong-kosong. Nanti pas mulai dinamika bunyinya, intensitas bunyinya mulai naik secara intensitas gitu ya. Nah, si gitarnya mulai rapet gitu. Bedanya itu doang sih. Mulai banyak permainannya ditambah-tambah notnya gitu ya. Banyak sisipan ya gitu. Mulai banyak sisipan. Nah, waduh, nampaknya ini udah hampir setengah jam ya. Aduh, ini bakal kita kalau ngobrol diskusi pasti akan panjang. Nampaknya tidak akan cukup 30 menit, tapi rasanya mungkin harus tetap dibatas. Mungkin nanti siapa tahu ada part 2-nya gitu ya. Reki, kita akan diskusi lagi mungkin dengan tema yang lebih spesifik. Nah, terakhir mungkin tadinya saya mau ngebahas tentang musik anak nih, tapi kayaknya belum sempat. Nanti insya Allah insya Allah nanti di part 2. Nah, paling mungkin harapan terakhir lah, Pak Reki, gimana melihat kancah musik di Indonesia ini saat ini, baik itu keroncong, mungkin dari big band, jazz, skena yang lain, seperti apa? Kita di era menculing tetangga saya menculing jam setengah 10 era terbuka ya. Nggak mungkin tidak membatasi musik ya, musik apapun yang masuk ke arus musik Indonesia gitu ya, nah itu dari dalam atau luar Indonesia. Menurut saya kita perlu apresiasi karena apa? Ya nggak tahu, mungkin teman-teman dari mendengarkan musik itu dari luar atau dari dalam negeri bisa ya sedikitnya menginspirasi gitu ya. Mungkin ada yang pengen jadi astronot, mungkin pengen main musik juga gitu, atau mungkin jadi pengajar dan lain-lain. Nggak ada masalah sih menurut saya. Jadi lebih terbuka untuk mendengarkan musik baru, terutama ya memang musik tradisi. Sebetulnya keroncong bukan musik tradisi ya, musik populer Indonesia. Keroncong, dangdut, kemudian apa lagi ya musik populer itu? Yeah. Musik akulturasi lah ya, musik akulturasi yang populer ya. Yang populer itu teman-teman boleh coba dengerin gitu ya. Karena menurut saya tidak ada salahnya gitu untuk mendengarkan. Toh juga itu musik-musik kita, kalau bukan kita siapa yang melestarikan, mengembangkan. Dan satu lagi, di era digital ini sebetulnya kan semuanya udah gampang banget ya Pak. Saya tuh lagi ngangkat ini loh Pak, tulisan tentang digitalisasi musik di keroncong. Digitalisasi musik di keroncong. Itu bagaimana peran media digital ya, Spotify, YouTube, Joox, Apple Music dan lain-lain gitu. Itu penting banget sih untuk kita sebagai kita bicara idealnya ya Pak ya. Bicara idealnya sebagai orang Indonesia ya, kalau bukan kita yang mainin gamelan, bukan kita yang mainin suling, angklung dan lain-lain. Taruhlah di Jawa Barat dan Banten deh. Tempat tinggal ini, kalau bukan kita yang mainin alat musik atau genre musik itu, siapa lagi gitu. Dan salah satunya digitalisasi ya. Itu menjadi, menurut saya itu penting banget Pak. Biar kita nggak ketinggalan, musik kita nggak ketinggalan, orang akan tetap tahu musik kita, tetap eksis, tetap lestari, tetap berkembang. Ya, itu pentingnya melek digital ya, apalagi di zaman 4.0 bahkan 5.0. Mungkin ada kawan-kawan yang juga audiens yang ini, insya Allah mungkin audiensnya bukan hanya siswa tapi mungkin kawan-kawan umum juga. Kalau tidak salah Pak Reki itu punya channel YouTube, benar nggak? Oh iya. Channel YouTube. Itu betul. Subscribe. Channel YouTube. Channel YouTube-nya apa namanya Pak Reki? Reki Darmawan. Nanti saya taruh juga di description, atau mungkin bisa juga di follow Instagram, Twitter mungkin Reki. Ya. Yang ingin Reki diskusi. Darmawan. Reki Darmawan juga sama. Ya.
Itu khusus itu Pak, channel YouTube-nya khusus lagu anak. Kita harus bicarakan lagu anak Pak. Nah, lagu Sebetulnya anak juga kayaknya belum. Selain musik tradisi, musik populer Indonesia, itu lagu anak tuh belum banyak tersentuh Pak. Iya, benar. Dan mungkin nanti ada, insya Allah nanti ada part 2. Terima kasih Pak Reki atas waktunya. Ini malam-malam mengganggu nih. Mantap, luar biasa. Bagi kalian yang nonton, silahkan jangan lupa like, comment, share. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tema yang kita bahas kali ini, atau mungkin nanti kita mau ngomongin, ada bocoran, mau kita mau ngomongin tentang musik anak, silahkan nanti komen di bawah. Atau apapun yang ingin ditanyakan, boleh ke saya atau tentang channel ini, atau ke Reki juga boleh ditanyakan di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Reki. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.